Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran PAI kelas 4 semester 2. Pelajaran 8, mari berperilaku terpuji. Sebelumnya marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anakku, sebelum Pak Guru menyampaikan materi, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pelajaran 8. Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat 1. Memahami manfaat gemar membaca. 2. Memahami makna sikap pantang menyerah. 3. Memahami sikap rendah hati. 4. Memahami perilaku hemat. Ayo amati gambar di bawah ini. Menurut kalian, apakah menurutmu mereka sedang berbuat kebaikan? Lalu mengapa? Betul. Gambar di samping menunjukkan kegiatan Siti dan Beni membaca. Membaca merupakan perilaku terpuji karena merupakan perintah Allah. Kali ini kita akan belajar sikap gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Poin A, gemar membaca. Gemar membaca adalah sikap senang atau gembira, gemar untuk melakukan kegiatan membaca. Anak-anakku, agama Islam merupakan agama yang syamil dan mutakamil, artinya agama yang sempurna dan menyempurnakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Sedang kunci menuntut ilmu adalah gemar membaca. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Manfaat gemar membaca. Adapun manfaat gemar membaca diantaranya 1. Meningkatkan keimanan. 2. Menjadikan kita pintar. Anak-anak, jika kita gemar membaca maka kita akan meningkat imannya karena dengan membaca kita memperoleh banyak hal tentang ciptaan-ciptaan Allah sehingga kita menambah atau meningkat imannya. Yang kedua, menjadikan kita pintar. Tentu ketika kita gemar atau banyak membaca kita akan memperoleh banyak ilmu sehingga menjadi pintar. 3. Menambah pengetahuan dan informasi. 4. Memperbanyak ide atau gagasan. 5. Memudahkan menuju surga. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuju menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Poin B, pantang menyerah. Pantang menyerah merupakan sikap terpuji. Apakah pantang menyerah itu? Pantang menyerah adalah sikap gigih dalam berusaha, bekerja, dan tidak mudah menyerah. Berusaha terus-menerus tanpa henti, selalu optimis atau penuh harapan, selalu berpikir positif dan bersangka baik kepada Allah. Kita harus menghindari sikap pesimis, hilang harapan, atau putus asa. Sikapnya selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengeluh dan menyalahkan orang lain. Allah melarang kita berputus asa dari rahmat-Nya.
sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Menurut ayat tersebut telah jelas bahwa kita dilarang berputus asa karena berputus asa merupakan perbuatan orang-orang kafir. Setiap muslim atau muslimah harus memiliki sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah merupakan cermin dari kesabaran. Bukti dan manfaat pantang menyerah. Apa bukti pantang menyerah? Bukti kita pantang menyerah adalah: 1. Tetap semangat mengerjakan tugas sekolah atau lainnya. Anak-anak, jika kita orang yang pantang menyerah, maka kita akan tetap semangat mengerjakan tugas dan tidak malas-malasan. 2. Suka bekerja, tidak berdiam diri. 3. Tidak mengeluh tapi selalu berprasangka baik. 4. Selalu berpikir positif dan bersyukur. Selanjutnya, manfaat pantang menyerah. Manfaat pantang menyerah: 1. Disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Terhindar dari kekufuran atau ingkar dengan nikmat Allah. Poin C, rendah hati. Apa yang dimaksud rendah hati atau tawadu? Tawadu secara bahasa artinya rendah hati. Orang yang tawadu adalah orang yang merendahkan dirinya dalam pergaulan dengan sesama manusia, tidak memperlihatkan kemampuan yang dimiliki. Rasulullah SAW selalu rendah hati kepada siapapun. Jika beliau melewati sekumpulan anak-anak, beliau mengucapkan salam. Jika beliau makan, beliau menjilat jari-jari tangannya 3 kali. Jika di rumah, beliau mengerjakan tugas-tugas keluarganya. Beliau biasa menjahit sandal dan pakaian, memerah susu untuk keluarganya, memberikan makan onta dan makan bersama para nelayan, duduk bersama orang-orang miskin, berjalan bersama para janda dan anak-anak yatim, memenuhi keperluan mereka, selalu mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka, memenuhi undangan siapapun yang mengundangnya. Kita wajib mencontoh atau meniru perilaku Rasulullah SAW. Contoh sikap rendah hati yaitu: 1. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Anak-anakku, jika kita menyapa kepada orang lain terlebih dahulu, itu adalah contoh perbuatan rendah hati. 2. Menghargai orang lain dan tidak suka menghina. 3. Tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. 4. Suka menolong dan memberi kepada orang lain. 5. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. 6. Bersikap tenang dan sederhana. Yang kelima ini kalian harus perhatikan, bahwa kalian semua sebagai anak, murid, siswa harus berteman dengan siapapun tanpa memilih-milih atau membeda-bedakan. Pada gambar di bawah ini contoh perilaku rendah hati, yaitu menolong, suka menolong dan memberi kepada orang lain, yaitu dengan cara bersedekah. Poin D, hemat. Perhatikan gambar pada layar. Di situ ada gambar seorang sedang menggunakan air. Penny sedang menggunakan air. Bagaimana sebaiknya Penny menggunakan air? Anak-anakku, ya sebaiknya Penny hemat ketika menggunakan air. Apa yang dimaksud hemat? Hemat adalah menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak pelit. Lawan hemat adalah boros. Boros artinya menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atidal qurba wa haqqahu. Saya ulangi, wa atidal qurba haqqahu wal masakina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira.
Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jelas bahwa surat Al-Isra ini menerangkan bahwa kita supaya tidak boros atau berperilaku hemat. Manfaat hemat dan akibat dari boros. Manfaat hemat yaitu: 1. Terhindar dari sifat pemborosan. 2. Terhindar dari sifat bakhil atau pelit. 3. Terhindar dari kesulitan dan kesusahan. 4. Mempunyai jaminan masa depan. 5. Mendapat pahala dari Allah. Adapun akibat berperilaku boros yaitu: banyak menanggung hutang. 2. Tidak mempunyai jaminan masa depan. 4. Ekonomi keluarga kacau. 4. Mendapat kesulitan hidup. 5. Harta yang dimiliki musnah atau bangkrut. Begitulah manfaat dan akibat perilaku boros. Anak-anakku, tugas kali ini Pak I SD kelas 4 pelajaran 8 akan Pak Guru sampaikan. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. 1. Apa manfaat gemar membaca? 2. Sebutkan surat dan ayat yang berisi perintah membaca. 3. Sebutkan 3 contoh perilaku rendah hati. 4. Sebutkan 3 contoh perilaku hemat. 5. Apakah akibat sikap boros? Anak-anakku, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.